Rekan RKN dimanapun Anda berada, selamat sore. Kembali lagi bersama diskusi titik temu, diskusi akhir pekan yang membahas tema-tema teraktual. Pada kali ini kita membahas tema ruwetnya tahapan pemilu 2024. Kita tadi sudah di dua segmen awal kita bahas tentang bagaimana sudah disepakati atau berubah. Lalu bagaimana mulai ada kelihatan kalau bahasanya Bang Rey tadi ada gantungannya nih, diduga ada gantungan atau ada kecondongannya. Tapi yang sangat dikhawatirkan masalah resiko delegitimasi. Seberapa parah sih Bang resiko delegitimasinya ini Bang dengan apa yang terjadi sekarang, dan mungkin ini tahapan masih panjang nih. Dengan tadi Bang Rey bilang ada potensi nyantelnya kemana gitu. Resiko delegitimasi pemilunya ini seperti apa nanti Bang? Saya kira sih setiap kali pemilu gitu ya, di 2019 juga isu delegitimasi ini cukup kuat gitu ya. Saat misalnya proses uji sidang sengketa pemilu gitu ya di MK gitu ya. Saya kira ada upaya-upaya dari kelompok yang punya kepentingan untuk bisa menang melalui melalui sidang di MK itu untuk kemudian mendelegitimasi proses yang sudah dijalankan dengan benar oleh KPU saat itu gitu ya. Jadi saya kira di dunia politik kepemiluan ini isu delegitimasi ini juga ya cukup punya tempat, walaupun sejauh ini saya kira belum berhasil kemudian gitu ya mempengaruhi hasil pemilu gitu ya. Jadi belum ada pemilu yang kemudian dibatalkan hanya karena terbukti ada proses yang tidak legitimate gitu ya. Tapi saya kira ini selalu terbuka gitu. Apalagi kalau sekarang ini sejak tahapan paling awal isu ini sudah mulai kemudian mendapatkan tempat untuk kemudian dianggap oleh publik, ini ternyata selama ini benar dong, ada permainan, KPU-nya tidak netral, tidak independen dan lain sebagainya gitu. Jadi saya kira itu pentingnya kenapa kemudian kesalahan-kesalahan teknis dan lain sebagainya yang dilakukan oleh KPU itu minimal diminimalisir sejak awal. Cuman kita tahu betul juga ada pengaruh yang semakin kuat dari DPR melalui Komisi 2 gitu ya. Karena di pemilu-pemilu misalnya di pemilu 2014 semua proses penyusunan PKPU misalnya tidak ada kemudian forum yang harus tidak ada misalnya kewajiban KPU untuk mengkonsultasikan semua aturannya itu ke DPR dan mendapatkan persetujuan dari DPR kemudian baru diketok di KPU gitu ya. Tapi sekarang itu hukumnya wajib. Ya, jadi tidak ada kemudian aturan yang dibuat oleh KPU itu lolos. Wajib tertulis nggak Bang atau wajib tertulis? Wajib tertulis. Bahkan aturan-aturan itu saya kira dibaca detail gitu di DPR sebelum kemudian disetujui lalu KPU kemudian mengesahkannya gitu. Jadi saya kira proses ini juga membuka ruang yang selalu bisa jadi rutin dan terjadi sampai akhir nanti gitu di tahapan pemilu ini gitu ya. Keputusan KPU selalu kemudian uji di tempat lain dan dalam hal ini di DPR gitu. Dan kalau sejak awal kemudian sudah mulai ada sinyalemen proses yang tidak independen di KPU, saya kira sih ini bisa jadi amunisi yang lama-kelamaan bisa mendorong orang untuk kemudian menyatakan hasil pemilu nanti gitu di 2024 itu tidak legitimate gitu ya. Nah, Bang, saya jadi kalau ingat sebelum-sebelumnya nih, perbaiki kalau saya salah Bang. Biasanya isu delegitimasi itu tidak muncul seawal ini, secepat ini nih, baru fase yang keberapa ini sudah muncul isu itu. Ya itu dia. Di ujung-ujung nih udah masalah penghitungan lah, udah masalah apa. Ini gitu. Kan Bung Pangeran ya, kenapa muncul di awal? Karena pertama soal verifikasi faktual itu. Ya. Dan verifikasi faktual itu kan dipersoalkan sejak dari awal tuh. Dan ya kita tidak tahu sekarang lagi masih berproses khususnya di DKPP kan. Nah, tapi saat yang bersamaan muncul pernyataan salah satu ketua umum partai politik dalam hal ini adalah Pak Yusril Iza Mahendra dari PBB yang menyatakan jikalau sekiranya KPU benar-benar melaksanakan verifikasi itu, banyak partai politik itu yang tidak lolos gitu. Jadi ini ketua partai ini ikut diverifikasi berkali-kali, partai lama meskipun tidak gagal masuk parlemen DPR gitu. Dan oleh karena itu pernyataannya nggak bisa dianggap main-main gitu loh. Beliau itu udah ngerti bagaimana verifikasi karena setiap sekali 5 tahun mereka diverifikasi kan tentunya. Sudah pengalaman jam terbang tinggi lah ya. Nah ini makin memperkuat kita, makin memperkuat bukan kita ya, makin memperkuat
pertanyaan soal keabsahan pemilu ini sebenarnya benar nggak? Jangan-jangan partai-partai yang lama eksis pun mengalami persoalan yang sama, yaitu persoalan yang sebetulnya tidak memenuhi persyaratan untuk berada di 100 provinsi, 75 kabupaten kota maupun 50 di kecamatan di kabupaten kota yang bersangkutan gitu. Itu yang pertama tuh. Nah yang kedua, kalau KPU tetap melaksanakan penggunaan dapil yang berdasarkan lampiran Undang-Undang nomor 77 2017 itu, nah ini potensi besar digugat oleh masyarakat. Gitu. Kenapa gitu? Karena formil dan material lagi. Secara formil dinyatakan dalam putusan itu buat dapil baru. Sudah dinyatakan jelas-jelas. Iya gitu. Secara material dapil yang lama ini mungkin sudah banyak yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan gitu. Itu soal tata cara pembuatan dapil kan, soal alokasi kursi, jumlah pemilih, ya kan, pembuatan daerahnya dan seterusnya itu gitu. Jadi kalau ini diabaikan oleh KPU, itu tadi ini orang tuh nyimpan gitu loh Pak. Jadi jangan dianggap oleh KPU dalam hal ini ya, karena misalnya tensi isu soal verifikasi faktual menurun, orang nggak mempertanyakan soal secara masif lah ya soal penyusunan dapil ini, lalu KPU merasa nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi ini kayak gunung berapi yang ngumpul. Iya, padahal orang sedang numpuknya gitu loh. Numpuk Kan nih ya. orang juga mungkin berpikir ya kita nggak usah apa istilahnya itu. Kalau cuma soal verifikasi kan baru sekali gitu ya kan. Nanti misalnya dapil 2 kali. Kalau terjadi 3-4 kali kan orang juga nggak bisa tahan juga gitu loh. Iya. Nah, jadi bukan numpuk marah tapi kalau berkali-kali. Oh iya, gini maksud saya Bung Pangeran. Mungkin kalau sekali orang melihat KPU-nya tanda kutip lalai gitu. Ya orang masih menganggap oke lah. Termaklumi. Tapi kan ini seperti ditumpuk nih ya. Bahkan dengan sengaja. Misalnya mengatakan bahwa oke, kita setuju dengan putusan DPR itu gitu loh. DPR yang dapil-dapilnya. Dapil-dapil itu gitu. Nah, tidak ada penjelasan rasionalnya. Kan sampai sekarang nggak dikomunikasikan apa dasar bagi KPU setuju dengan dapil yang ditetapkan oleh DPR itu. Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi itu yang dikhawatirkan ya para pendengar ya. Ini 1-2 kali bukannya dimaafkan sih, tapi mungkin masih bisa lewat lah ya. Tapi kalau tumpuk 3-4 kali, wah ini sudah kelewatan. Kan nggak mau dituduh kamu ini begitu aja udah ribut gitu loh kira-kira itu kan. Kan orang juga nggak mau. Kan. Tapi kalau sampai kebanyakan, itu kelewatan. Nah itu yang kita ingatkan. Oke pendengar, ini sampai batas mana bisa potensi kelewatannya kita akan bahas lagi setelah jeda berikut ini.